Meja itu penuh dengan kartu, batu, dan juga potongan tulang yang berserakan. Dua orang yang duduk berhadapan di depannya saling pandang. Bagaimana, Rib? Jadi kita kesana nanti malam. Tanganku sudah gatal, ucap Simo. Tunggu sebentar. Mo, hei! Ularmu jangan kau biarkan berkeliaran. Kumuru juga nanti dia. Teriak Ribka saat melihat seekor ular merayap di antara mumi-mumi koleksinya. Simo yang tahu betapa beringasnya Ribka segera memanggil binatang peliharaannya itu. Ular kobra putih itu kini telah melingkar di lehernya. Satu saudaraku dan satu pembantu terbaikku sudah dibunuhnya, Rib. Aku harus membalaskan dendam mereka, ucap Simo. Menyerang mereka di rumah itu akan menyulitkan, Mo. Penghalang yang dipasang perempuan itu akan mengikis kekuatan kita, jawab Ribka. Bukankah dulu kau pernah mengalahkannya? Tanya Simo. Tapi itu di kuburan, Mo. Kekuatanku berlipat ganda di sana, ucap Ribka. Lalu, bagaimana kelanjutan rencana kita? Tanya Simo. Tenang saja, rasanya ada cara untuk memaksa mereka keluar dari bentengnya itu. Simo memandang perempuan yang dipanggil Mama itu. Di kalangan orang awam dia dikenal sebagai peramal ulung dan ahli pelet. Namun di antara para pengguna kekuatan hitam, ia dikenal sebagai sang pengendali. Orang hidup atau mati akan tunduk saat Ribka berhasil menulis nama mereka di boneka kain miliknya. Kau mikir apa, Mo? Tenang saja, aku belum berniat membuat boneka dengan namamu, ucap Mama Ribka. Kenapa kau tidak buat saja boneka mereka? Kan kita tidak perlu susah payah. Kamu pikir membuat boneka itu semudah membuat pisang goreng? Sudah, jangan banyak bicara. Lama-lama aku buat juga boneka dengan namamu nanti. Apa benar Ki Upas akan datang nanti malam, Mo? Tanya Mama Ribka. Anaknya terbunuh, ia pasti akan keluar dari rawa itu. Baguslah, semakin banyak bantuan akan semakin baik, ucap Mama Ribka kembali. Sementara itu di saat yang sama, Mian sedang serius belajar bersama Maina. Keputusan untuk membuang ilmu hitam membuatnya harus kehilangan banyak kekuatan. Namun itu masih bisa beruntung. Berkat bantuan Maina, ilmu-ilmu yang lain yang selama ini terkurung perlahan bisa bangkit kembali. Bagaimana rasanya sekarang, An? Masih pusing? Tanya Maina. Sudah tidak, Mak, jawab Mian. Saat membuka mata itulah Mian melihat kamar itu dipenuhi orang. Mulai dari orang yang berpakaian seperti prajurit kerajaan, orang tua sampai anak-anak. Penampakan itu membuat Mian tak sadar beringsut mundur. Akhirnya, mereka menampakkan diri padamu juga, bisik Maina. Siapa mereka, Mak? Tanya Mian. Mereka adalah jin-jin yang tinggal di tempat ini, An. Aku tidak pernah memanggilnya, mereka datang sendiri. Aku juga belum pernah memanfaatkan mereka. Kami cuma berbagi rumah yang sama, ucap Maina. Mengapa aku tidak bisa merasakan kehadiran mereka, Mak? Padahal biasanya jangankan merasakan, melihat pun aku bisa, tanya Mian. Sudah kodratnya kita tidak bisa melihat mereka, An, kecuali atas izinnya. Kebetulan aku mempunyai anugerah itu, An. Kau sendiri bisa melihat mereka karena telah belajar menyelaraskan energi. Meskipun dari jalur yang salah, aku telah memasang penetralisir di rumah ini, An. Kemampuanmu itu lenyap saat berada di sini, ucap Maina. Jika tidak dimanfaatkan, untuk apa mereka berada di sini, Mak? Tanya Mian. Apa salahnya berbagi ruangan, An? Mau tak mau kita hidup di tempat yang sama meski berbeda alam. Selama tak saling mengganggu, kan tidak ada yang salah.
ucap Maina. Tapi faktanya mereka saling mengganggu manusia, Mak, kekeh Mian. Bagaimana dengan manusia-manusia sombong yang mencari dan mendatangi tempat tinggal mereka hanya untuk uji nyali atau mencari ilmu? Apa bedanya orang-orang itu dengan kelakuan jin-jin sesat yang mengganggu manusia? Tanya Maina. Mian terdiam. Kata-kata Maina bergema di kepalanya. Tak bisa ia ingkari jika selama ini ia hanya bergaul dengan jin-jin sesat. Tidak ada satupun kebaikan yang dilihat dari mereka. Segala macam pesugihan, penglaris, ilmu kebal, dan yang lain sebagainya, itu kan tidak pernah mereka paksakan. Jin-jin itu hanya menawarkan saja. Justru manusialah yang seringkali mencari mereka dan membuat perjanjian dengan kesadarannya sendiri. Suara salam membuat Maina dan Mian menghentikan latihan mereka. Mian terkejut saat mereka melihat siapa yang berdiri di depan pagar. Loh, ibu kan pemilik warung yang saya temui waktu itu. Kok bisa ada di sini? Tanya Mian. Iya mas, jawab Moja. Ayo silahkan masuk bu. Setelah duduk di ruang tamu, Moja lalu menceritakan alasannya datang ke tempat itu. Ternyata tak lama setelah kepergian Mian, Moja mulai melihat penampakan demi penampakan. Hal itu membuatnya ketakutan dan jatuh sakit. Sementara orang-orang mulai menganggapnya gila. Di tengah penderitaan itulah datang seorang pria tua yang memintanya datang ke Malang. Pria itu juga membelikan tiket bis serta uang saku. Apa pria tua itu tidak menitipkan sesuatu? Tanya Maina. Oh iya ada bu, Moja mengeluarkan selembar dari sakunya. Begitu ya, tinggallah di sini mbak. Aku akan lakukan sebisaku, mudah-mudahan kita berjodoh. Ucap Maina. Apa yang sesungguhnya terjadi mak? Aku kok bingung? Tanya Moja. Kau tak sengaja membuka segel yang dipasang orang tuanya An. Moja ini sebenarnya sama seperti aku, diberi kelebihan untuk melihat alam lain. Semoga saja Timur berhasil An, jika tidak malam ini akan menjadi malam yang berat untuk kita semua. Ucap Maina. Saat senja tiba, kucing Condromowo melangkah masuk dengan menggigit burung kedasih. Sebuah gulungan kertas ada di kaki burung itu. Maina segera mengambil dan membacanya. Ribka, akhirnya perempuan itu datang lagi, ucap Maina. Selepas Isya, Timur tiba bersama Is dan 2 orang temannya. Setelah melakukan diskusi, Timur, Mian, dan Maina yang akan pergi menemui Ribka. 3 orang lainnya bertugas untuk menjaga Moza. Makam yang menjadi tempat pertemuan itu letaknya lumayan jauh. Semakin dekat dengan lokasi, debar jantung ketiganya semakin kencang. Bandit ternyata terlilit utang An, karena itulah dia berusaha mencari dan merampokmu, ucap Timur berusaha mencairkan ketegangan. Kok aku yang dicari? Kan aku bukan orang kaya, Mur, ucap Mian. Ia mencari mustika, dia akan berbisnis samurai roll dan pring petuk. Selama ini ia selalu tertipu. Mungkin dia mengira isi tasmu adalah benda-benda itu. Apalagi kau pernah memberi Haji Misran Mirah delima sebagai hadiah, ucap Timur. Padahal aku sudah memberinya peringatan, Mur, ucap Mian. Keserakahan itu membutakan An, tidak cuma soal harta, soal ilmu juga. Maina ikut berbicara. Pelan-pelan Mur, kita sudah dekat, aku sudah bisa merasakan kehadiran energi mereka di sekitar tempat ini, bisik Maina. Mian dan Timur semakin meningkatkan kewaspadaan mereka. Samar aroma busuk bercampur amis memang telah tercium. Tak ingin diserang saat di mobil, mereka lalu turun. 10 menit kemudian, ketiganya sudah memasuki area makam. Setelah beberapa saat berjalan, tampaklah ada yang mereka cari. Di antara sepasang pohon randu, terlihat seorang gadis tergeletak tak berdaya. Lalu terdengar suara desis. Tak lama kemudian puluhan bahkan mungkin ratusan ular berbagai macam jenis telah mengepung Timur, Mian dan juga Maina. Kedatangan ular-ular itu diikuti oleh kemunculan beberapa sosok mayat yang telah menjadi mumi.
Masih saja bermain curang kau, Rip, sindir Maina. Apa bedanya denganmu, Ma? Di rumahmu juga banyak terpasang penghalang juga kan? Ucap Mama Ripka. Mian menghunus pedang Larbango yang tadi dibawanya. Sementara Timur mengeluarkan sebilah pedang yang di gelap malam itu memendarkan cahaya biru redup. Maina sendiri sudah menggenggam seutas tali yang perlahan berubah warna menjadi jingga. Sebuah bumbung penuh berisi tusuk sate tampak tergantung di pinggangnya. Kupikir saat Maina meraut bumbu itu benar-benar untuk bikin sate, Mur. Tanya Mian. Kau ini, An, kau ya sempet-sempetnya bercanda. Edan kamu. Suara desis terdengar lagi. Seperti kuda dilecut semeti, ular-ular itu serentak menyerang. Mian, Timur, dan Mbak Ina berlompat menghindar patukan ular sambil mengayunkan senjata masing-masing. Mayat-mayat itu juga ikut menyerang. Hati-hati, jangan sampai terluka oleh mayat itu. Tubuh kalian akan membusuk, teriak Maina. Mendengar perintah itu, Mian dan Timur tentu saja semakin berhati-hati. Namun jumlah lawan yang terlalu banyak menyulitkan gerak mereka. Di saat sibuk menghindari cakaran salah satu mayat, seekor ular berhasil mematuk kaki Mian. Seketika itu juga Mian merasakan kakinya diderak perih. Perih yang membuatnya tidak bisa bergerak. Lalu entah dari mana datangnya, tiba-tiba saja makhluk mengerikan itu muncul. Sosok tubuh yang mirip manusia, namun tubuhnya dipenuhi sisik, dan berkepala ular berjalan mendekat. Lidahnya hitam bercabang, tampak keluar masuk dari mulut makhluk itu. Kau telah membunuh muridku dan anakku, bocah. Sekarang giliran aku yang akan menelanmu. Seluruh ilmumu akan menjadi milikku, ucap makhluk itu. Saat jari berkuku panjang itu sudah nyaris menyentuh tubuh Mian, terdengar suara geram keras. Sesosok makhluk tiba-tiba menerjang manusia ular. Mian hanya bisa ternganga saat melihat siapa yang telah menolongnya. Meski makhluk itu telah berubah wujud, ia masih mengenali 3 warna yang ada di tubuh kucing raksasa itu. Condromowo, ia juga datang, bisik Mian dengan penuh rasa syukur. Kehadiran Condromowo juga diikuti oleh kedatangan ratusan ekor kucing. Ular-ular itu akhirnya bertemu lawan tanding yang sepadan. Praktis lawan Mian, dan yang lain tinggal mayat hidup Ripka dan Simo. Timur melompat mundur. Perhatiannya terpecah saat melihat jatuhnya Mian. Simo yang melihatnya terkekeh. Sebentar lagi kau akan menyusul bocah itu. Cepat atau lambat cakaranku ini akan melukaimu. Sementara pedangmu tak akan bisa melukai sisik-sisik yang melindungi tubuhku ini. Timur merasa sedikit tenang saat Condromowo datang menolong Mian. Ia kini fokus menghadapi Simo. Dipusatkan semua kekuatan batinnya untuk melawan aroma amis yang keluar dari tubuh Simo. Saat dadanya tak lagi sesak, ia menerjang maju. Simo yang yakin jika tidak ada senjata yang bisa menembus ilmu kebalnya, hanya tertawa terbahak saat pedang Timur menyambar. Hal yang kemudian ia sesali. Keparat! Senjata apa yang kau gunakan? Teriaknya saat dadanya terbelah. Kau mungkin kebal pada senjata logam, tapi pedangku ini terbuat dari kayu nibung. Di tempat asalku tidak ada ilmu kebal yang tidak bisa ditembusnya, jawab Timur sambil menatap tubuh Simo yang perlahan jatuh. Timur segera mendekati Mian. Hawa dingin langsung terasa saat ia menyentuh tubuh Mian. Ketika ia akan menyalurkan tenaga, Mian mencegah. Jangan, Mur, masih ada energi jahat di tubuhku. Nanti kau akan ikut tercemar dan bahkan mungkin terluka. Bantu saja Maina, Mur. Jika dia kalah, kita semua mungkin akan binasa di tempat ini, ucap Mian. Timur menyadari kebenaran kata-kata Mian. Tidak menunggu lama, ia segera bergabung dengan Maina untuk menghadapi mayat hidup Ripka. Mian sendiri sudah pasrah, hidup atau mati sudah tidak pedulikan. Setidaknya
Aku mati ketika sedang melakukan hal yang benar, batin Mian. Di saat itulah hal aneh terjadi. Tiba-tiba saja tubuhnya terasa hangat. Hawa dingin dan rasa pedih yang sebelumnya menjalar perlahan hilang. Ketika Mian melihat kakinya, darah hitam tampak mengalir keluar dari bekas luka patukan ular itu. Mian kemudian teringat pada salah satu gurunya di Kalimantan. Saat itu sang guru memintanya menundukkan seekor kelabang raksasa untuk mengambil mustika yang ada di kepalanya. Setelah bertarung sengit, ia akhirnya bisa mengalahkan kelabang itu sepanjang 3 meter. Sang guru kemudian menumbuk air liur kelabang yang telah membatu, kemudian menyuruh ia meminum ramuan yang telah dicampur dengan bubuk mustika itu. 7 hari 7 malam ia harus menahan rasa sakit usai meminumnya. Suatu saat, ramuan anti racun itu pasti akan ada gunanya untukmu, ucap gurunya saat itu. Rasa dingin dan nyeri yang tadi menguasai tubuh Mian sudah lenyap tanpa bekas. Digenggamnya erat-erat padang larbango. Setelah berdiri, ia segera melompat dan ikut bergabung melawan mayat-mayat hidup Ribka. Dari tempatnya bersembunyi, Ribka tiada henti memaki ketololan dan kesombongan Simo. Apalagi saat ia melihat Kiupas, penguasa rawa butek, juga tak bisa berbuat banyak menghadapi kelincahan dan kegarangan Condromowo. Satu-satunya keuntungan saat ini adalah malam masih panjang. Ribka sadar ia tidak memiliki kemampuan bela diri yang hebat. Saat fajar tiba, kekuatannya akan semakin melemah. Mau tidak mau ia harus menyelesaikan pertarungan sebelum bulan menghilang dari langit. 4 mumi yang tersisa adalah pasukan terakhirnya. Sepanjang karirnya sebagai pengendali, jarang sekali ia mengarahkan mereka. Keempat jin itu menguras banyak tenaga untuk bisa dikendalikan. Namun malam ini ia sudah memutuskan untuk melibatkan jin-jin dari Mesir dan Afrika ikut dalam pertempuran. 2 mumi yang berdiri menghadap utara dan selatan perlahan membuka mata. Namun saat akan bergerak, sebuah kekuatan menahan langkah mereka. Tubuh kedua mumi itu seolah terpaku ke tanah. Ribka tahu seseorang telah mengganggu rencananya. "Siapa kau, Patua? Apa urusanmu denganku?" tanya Ribka. "Aku Darwis, kakek dari orang yang sedang bertarung dengan mayat-mayatmu itu," ucapnya. "Kau pikir bisaku cuma mengendalikan mayat? Kau terlalu sombong, Patua," ucap Ribka sambil mengambil pisau. Dari tato pentagram dan raja di kulit pembungkus markaras, Darwis menduga jika benda itu dibuat dari mayat orang asing. Isi marakas pasti adalah gigi dari mayat juga. "Pengembaraanmu jauh juga ya. Tapi sampai berapa lama kau bisa mengendalikan mereka? Bukankah semakin banyak yang datang akan semakin besar pula energi kehidupanmu menghilang?" tanya Darwis. "Kau tahu juga rupanya, uban di kepalamu itu tuh tampaknya tak memutih sia-sia," ucap Ribka. "Tenang saja, Patua. Paling sebelum mereka menghabiskan 1/4 energiku, kau sudah mati." Ribka lalu menggores telapak tangannya dengan pisau tulang, meneteskan darah yang keluar dari marakas, kemudian mulai menggoyangkannya. Pelan tapi pasti, udara di tempat itu menjadi semakin dingin. Lalu satu persatu makhluk berbentuk aneh pun bermunculan. Jin-jin yang terikat perjanjian darah dengan marakas berkumpul di sekitar Ribka. Darwis yang tak menyangka jika akan menghadapi lawan sebanyak itu menghela nafas panjang. "Mungkin ini akan menjadi pertempuran terakhirku. Satu-satunya yang kusesali adalah aku belum sempat mengajarkan semuanya pada Timur," bisik Darwis. "Kakek jahat, kenapa kami ditinggalkan dan tidak diajak?" Darwis terkejut bukan kepalang saat melihat sosok yang tiba-tiba hadir di depannya. Sepasang muda-mudi berpakaian serba putih berdiri dengan pedang terhunus, seolah memposisikan diri sebagai perisainya. "Mengapa kalian ikut datang, Du? Ini tidak ada hubungannya dengan kalian," tanya Darwis.
Kalau kakek mati, siapa yang akan melawan bulldozer dan gergaji mesin itu, kek? Jawab gadis berbaju putih. Sementara teman prianya hanya tersenyum. Itu bukan demi kalian, tapi demi warga desa, Nduk. Terserah, pokoknya yang kami tahu, kakeklah yang menyelamatkan hutan. Titik. Sudahlah, kek, sepertinya tidak ada waktu. Apapun tujuan kakek mempertahankan hutan adat itu, kami juga mendapatkan manfaatnya. Ini cara kami membalas budi, kek. Ucap Ara. Terima kasih, Ra. Terima kasih. Ucap Darwis. Kami yang berterima kasih, kek. Sekarang mari kita hadapi mereka. Darwis menatap jelmaan sepasang perkutut putih yang bersarang di pohon jambu Dersono itu. Tak pernah disangkanya jika mereka akan menyusul ke Jawa. Namun apapun itu, ia bersyukur atas kehadiran Enduk dan Ara. Meski kalah jumlah, setidaknya perlawanan yang mereka berikan akan lebih berarti. Ribka sendiri tak pernah mengira jika Darwis akan mendapatkan bantuan. Firasatnya mengatakan kedatangan mereka pasti akan diikuti oleh yang lain. Malam yang semakin larut membuat ia harus segera bertindak. Apalagi darahnya sudah banyak berkurang dihisap Markaras. Bunuh mereka, perintah Ribka. Belasan jin itu segera menerjang maju. Darwis yang bersenjata tongkat berwarna jingga bergerak lincah menghindari cakaran, sabetan ekor, serta semburan makhluk-makhluk itu. Enduk dan Ara juga melakukan hal yang serupa. Pedang mereka bergerak cepat menusuk dan membabat lawan-lawannya. Ribka yang merasa aman keluar dari lingkaran perlindungannya. Bergegas ia menuju ke tempat keris Darwis tertancap. Namun saat tangannya terulur untuk mencabut keris, sebuah tangan berburu menampiknya dengan keras. 4 baris luka kini menghiasi punggung tangan wanita itu. Tanpa pikir panjang, ia segera kembali ke lingkaran. Saat melihat di depan, seekor macan kumbang menatapnya dengan tajam. Di tempat lain, Timur, Mian, dan Maina berjuang mati-matian melawan mayat hidup. Tubuh mumi itu kebal senjata. Berulang kali pedang Mian menebas mereka, namun tak membuahkan hasil. Hal yang sama terjadi pada Timur. Nasib Maina juga sendiri tidak jauh berbeda. Tali api dan tusuk sate gagal melukai mayat-mayat itu. Manusia tidak akan bisa melawan pengaruh usia. Hal yang sama juga terjadi pada Maina. Pertempuran dalam waktu lama tentu menguras tenaga yang membuatnya kelelahan. Saat sedang berusaha menghindar dari sebuah serangan, tiba-tiba saja pandangannya mengabur. Kesempatan itu digunakan si mayat untuk menggigit tangannya. Teriakan Maina membuat Mian melompat mundur. Saat ia tiba, tubuh Maina sudah tergeletak di antara batu nisan. Tangan kirinya berwarna hitam. Cepat potong tanganku, An. 1 jengkal di atas luka. Cepat, sebelum racunnya menyebar, perintah Maina. Tapi Mak, sudah An, perintah. Turuti saja perintahku, ucap Maina. Mian tak punya pilihan. Ditebasnya tangan kiri Maina sebatas siku. Darah segar muncrat membasahi baju dan wajah Mian saat lengan itu terputus. Melihat kondisi Maina, jantung Mian berdenyut cepat dan matanya menjadi basah. Tak lama kemudian ia berdiri dan berbalik. Saat Mian berjalan menjauh, Maina tak bisa menyembunyikan rasa khawatirnya. Ia melihat uap hitam keluar dari seluruh tubuh Mian. Timur yang juga sudah kelelahan menghadapi mayat hidup sendirian merasa lega saat melihat Mian kembali. Namun raut wajahnya berubah ketika melihat wajah Mian. Tak ada lagi emosi yang tampak dari sana. Sorot matanya begitu dingin dan menakutkan. Firasat mengatakan ada sesuatu yang salah sedang terjadi. Timur melompat menjauh, 2 mayat segera mengejarnya. Di saat yang sama, Mian juga ikut melompat dan langsung menyerang 2 mayat itu. Gerakannya begitu cepat. Tidak berselang lama, tubuh kedua mumi itu sudah tercerai-berai, dicabik-cabik oleh Mian.
Setengah jam kemudian, 3 mumi yang tersisa juga bernasib sama. Setelah itu tubuh Mian berdiri tegak seperti patung. Ribka tidak pernah mengerti mengapa 5 boneka mendadak hancur. Selama ini hanya sekali ia mengalami kejadian seperti itu. Apa mungkin ini perbuatan orang betudung? Aneh. Bukannya dia juga sealiran? Batinnya sambil membayangkan peristiwa yang terjadi belasan tahun yang lalu. Dari tempatnya bertarung, Condromowo tentu saja melihat apa yang sedang terjadi. Jatuhnya Maina membuat ia ingin secepat mengakhiri pertarungan dengan Ki Upas. Mati atau mukti, batinnya sambil berusaha menjatuhkan diri dari Ki Upas. Ki Upas sendiri mengira Condromoto mundur karena ketakutan. Mulutnya menyeringai lebar. Kemudian ia langsung melompat tinggi untuk menyerang. Raut wajah Ki Upas sendiri heran saat melihat Condromoto tidak berusaha menghindar. Kucing raksasa itu justru menatapnya dengan tajam. Sadar jika ada sesuatu yang salah, Ki Upas mencoba menghentikan serangannya. Namun semua sudah terlambat. Ketika Ki Upas melompat, Condromowo sudah tahu pancingannya berhasil. Ia lalu memusatkan seluruh kekuatan yang ia miliki. Saat jarak Ki Upas semakin dekat, serangan pamungkas itu pun ditembakkan. 2 berkas cahaya biru yang keluar dari mata Condromowo langsung menghantam dada Ki Upas. Jin berwujud manusia ular itu hanya bisa berteriak keras sebelum jatuh dari ketinggian. Seolah mengerti jika Condromowo telah kehabisan tenaga, kucing-kucing yang tersisa berkumpul mengelilingi kucing raksasa yang telah berubah wujud asalnya itu. Bapakmu sudah salah. Bebaskan gadis itu dan aku akan melepaskanmu, ucap seekor musang pada ular yang melilit tubuh Ega. Bagaimana aku tahu kau akan menepati janjimu? Jika mau, aku bisa membunuhmu dari tadi. Kalau berhadapan dengan Ki Upas, aku masih pikir-pikir. Tapi kalau cuma ular yang baru berganti kulit, apalagi baru berganti kulit ribuan kali sepertimu, itu urusan remeh. Cobalah akan kubunuh gadis ini. Silahkan, kedatanganku ke tempat ini adalah untuk bertarung dan bukan dengan yang lain. Dari cara si musang memandangnya, Taksaka tahu jika ia tidak bergurau dengan kata-katanya. Nyalinya berangsur surut. Aku akan pergi, ingat janjimu. Aku bukan golongan penipu seperti kalian penghuni rawa butek. Taksaka perlahan melepaskan lilitannya pada tubuh Ega. Matanya tiada henti mengawasi pergerakan musang bernama Soga itu. Tunggu, jangan bermain gila kau. Apa maksudmu? Aku sudah melepaskan lilitanku kan? Kau pikir aku tidak melihat apa yang kau lakukan dengan taji di lidah ekormu itu? Cepat keluarkan mentawarnya sebelum kesabaranku habis. Kuhitung sampai 5. 1, 2, 3. Soga tersenyum saat Taksaka memuntahkan sesuatu dari mulutnya. Sudah, pergilah. Tapi mustikaku itu? Pergi, kataku, ucap Soga. Aku akan membalas semua penghinaan ini, musang keparat, ancam Taksaka sebelum merayap pergi. Soga lalu mengambil batu mustika ular tersebut dan menempelkannya di kaki Ega. Agar tak merepotkan, sengaja ia tak menyadarkan Ega sampai pertempuran selesai nanti. Tumbangnya Ki Upas menjadi pertanda buruk bagi Ribka. Tenaga yang telah banyak terkuras, sementara jumlah lawan pasti akan semakin bertambah. Apalagi sayup-sayup sudah terdengar suara doa-doa pujian. Azan subuh pasti tak lama lagi dikumandangkan dan matahari akan terbit. Satu-satunya jalan adalah melarikan diri. Pelan-pelan ia memasukkan tangan ke saku. Diambilnya sebuah botol kecil, lalu segera digenggam hingga pecah. Saat tanah di botol itu bercampur darah, ia merapal mantra. Darwis tidak bisa berbuat apa-apa saat tubuh Ribka dan keempat muminya tiba-tiba lenyap. Tenaganya sudah terkuras habis melawan jin-jin marakas yang datang silih berganti tanpa henti. Perempuan itu sungguh hebat.
Jika tadi bantu kalian, aku mungkin tadi sudah menjadi mayat, ucap Darwis. Ilmunya memang luar biasa, kek. Belum pernah ketemukan ilmu di negeri ini. Seperti jalan-jalanku kurang jauh, ujar Endu. Sudahlah, mari kita lihat keadaan saudara-saudara kita. Ayo, Endu, ajak Darwis. Darwis, Endu, dan Ara dan Macan Kumbang lalu menuju ke tempat Maina. Dari jauh mereka bisa melihat tubuh Mian yang masih tegang mematung. Endu yang selalu ingin tahu bergerak cepat mendahului yang lain. Saat Endu mendekat, saat itulah tubuh Mian bergerak. Serangannya yang begitu cepat dan tiba-tiba membuat Endu tak sempat lagi menghindar. Beruntung saat itu Timur berada tak jauh dari sana. Segera saja ia menghadang serangan Mian. Endu selamat tapi tidak dengan Timur. Tubuhnya terpental beberapa meter. Semua yang ada di sana terkejut. Endu yang telah kembali ke samping Ara bersiap dengan pedangnya. Darwis sendiri memilih maju lebih dulu untuk menghadapi Mian. Namun saat pemuda itu justru melewatinya begitu saja. Endu, Ara, Kumbang cepat berpencar. Darwis segera mengeluarkan keris dan langsung menancapkannya dalam-dalam. Keris itu bergetar hebat. Di saat yang sama tubuh Mian merontak tak karuan. Ia seperti binatang yang sedang berusaha melepaskan diri dari jerat. Kekuatannya sungguh luar biasa, bisik Darwis dengan suara bergetar. Asap putih terlihat keluar dari hulu keris yang sedang digenggamnya. Pelan-pelan getaran keris mulai mereda. Tubuh Mian juga tidak lagi bergetar liar. Saat ia kembali diam mematung, Darwis melepaskan genggamannya. Tubuh laki-laki tua itu basah kuyup oleh keringat. Napasnya tersengal-sengal. Meski samar, darah tampak keluar dari sudut bibirnya. Fajar akhirnya tiba. Suasana yang tadinya gelap perlahan menjadi terang. Bangkai ratusan ekor ular bercampur kucing dan nisan-nisan yang pecah menjadi bukti betapa kerasnya pertempuran malam itu. Lokasi makam yang terpencil dari pebukitan membuat tempat itu jarang dijamah orang. Mereka yang datang hanyalah orang-orang yang mempunyai kepentingan khusus saja. Karena itu Maina dan yang lain tidak merasa khawatir untuk berlama-lama di sana. Keris Darwis masih menancap di tanah. Ia tidak berani mencabutnya sebelum benar-benar tahu apa yang terjadi pada Mian. Semua yang ada di sana sedang terluka. Terlalu beresiko jika Mian tiba-tiba saja kumat untuk menyerang mereka. Beruntung Timur tidak terluka parah. Ia hanya pingsan dan mengalami sedikit luka dalam. Kondisi terparah yang dialami Maina dan Condromowo. Tubuh kucing belang 3 itu dipenuhi luka akibat cakaran kuku Ki Upas. Ega sendiri masih belum sadar saat diserahkan oleh Kumbang dan Soga. Kumbang, Soga, kalian kembali saja lebih dulu. Endu dan Ara biar menemani aku sambil menyembuhkan luka-luka mereka, ucap Darwis. Bagaimana jika para perusak hutan itu datang lagi, kek? Tanya Soga. Hadapi sekuat tenaga. Tapi ingat, jangan membunuh mereka, nasihat Darwis. Kalau mereka memakai jasa dukun hitam seperti waktu itu, kek? Tanya Soga. Jika itu soal hidup dan atau mati, lakukan apa yang harus dilakukan, ucap Darwis. Baik, kek. Kami permisi dulu. Soga pamit. Selepas kedua makhluk itu menghilang, Darwis, Endu, dan Ara mengelilingi makam. Tubuh Ki Upas menghilang entah kemana. 5 mumi Ribka juga sudah tidak berbentuk lagi. Setelah memastikan tidak ada lagi ancaman, mereka lalu kembali ke tempat Maina terbaring. Bagaimana, In? Masih bisa bergerak? Tanya Darwis. Alhamdulillah sudah tidak apa-apa. Terima kasih telah mau menemui undanganku, Mas. Aku minta maaf jika terlalu merepotkan, ucap Maina. Tidak masalah. Sebenarnya sudah lama aku ingin mengunjungi Timur juga, ucap Darwis. Anak muda itu, ilmu apa yang telah dia pelajari? Kekuatannya sungguh menakutkan, In. Aku juga bingung. Awalnya aku ingin membunuhnya, tapi entah mengapa saat akan menyerang, aku melihat sedikit cahaya di kegelapan yang pekat itu,
ucap Maina. Kau terlalu baik, In. Kita sudah sepakat kan, Mas? Demi Rara, ucap Maina. Iya, In, tenang saja. Aku masih memegang janji itu kok, ucap Darwis. Aku tahu, Mas. Kalau tidak, mungkin sudah habis semua pengusaha yang menjarah hutan itu ditikam kerismu. Bantu aku berdiri, Mas. Darwis mengulurkan tangan untuk membantu Maina berdiri. Keduanya lalu mendekati Mian. Cabut kerismu, Mas, perintah Maina. Tapi In, sudah tidak apa-apa. Aku juga ingin tahu apa yang sesungguhnya terjadi pada anak ini, ucap Maina. Darwis mencabut kerisnya. Mata Mian yang tadinya terpejam terbuka. Raut wajahnya mendadak berubah saat melihat tangan kiri Maina. Kenapa tanganmu, Mak? Apa yang telah terjadi? Bisiknya sebelum ambruk. Alhamdulillah, masih ada harapan, batin Maina sambil mengusap wajah Mian yang pingsan. Pertempuran tak hanya terjadi di makam. Malam itu seisi rumah Maina seolah terkena gempa. Barang-barang bergerak dan bergeser dari tempatnya. Suhu juga berubah drastis menjadi sangat dingin. Iis yang akan beralih keluar ditahan oleh Johan dan juga Alit. Lebih baik kita berkumpul bersama agar bisa saling menjaga, ucap Johan. Maksudmu apa, Mas? Bukannya saat gempa kita seharusnya di luar rumah? Tanya Iis. Ini bukan gempa, Mbak. Kita sedang diserang, jawab Alit. Ada banyak bola api yang meluncur ke rumah ini, tapi semuanya jatuh di halaman. Moja ikut berbicara. Kalian membuatku bingung. Sebenarnya ada apa ini? Tanya Iis. Alit mendatangi Iis. Tangan laki-laki itu lalu menutup kedua matanya. 5 menit kemudian, Alit melepaskan tangannya. Saat membuka mata itulah Iis melihat hal yang selama ini hanya ada di imajinasinya. Bingung dan takut, tak lama kemudian ia pun pingsan. Moja segera membaringkannya di sofa. Ia memahami apa yang dirasakan Iis. Hal itu tak jauh berbeda dengan apa yang pernah dia alaminya. Siapapun yang pasti akan dilanda ketakutan saat pertama kali melihat wujud-wujud makhluk itu. Apa nanti tidak ada masalah, Al? Apa perlu kau buka mata batin gadis itu? Tanya Johan sambil menatap Alit. Nanti kan bisa ditutup lagi, Han. Tapi tidak akan bisa tertutup sepenuhnya, Al. Kau tentu paham itu kan? Ucap Johan. Tapi tidak bisa melihat lawannya, bagaimana dia akan bertarung, Han? Alit berkelak. Johan terdiam. Situasi memang bergerak di luar dugaan mereka. Timur juga pasti tidak mengira jika ada lawan kuat yang akan menyerang rumah ini. Sebentar lagi setan-setan itu akan datang. Bersiaplah, Al. Aku juga merasakannya, Han. 3 orang yang bersembunyi di seberang jalan itu pasti ingin segera menyelesaikan tugasnya sebelum fajar datang. Ucap Alit. Mereka datang, Al. Bono, Bowo, dan Nyiweling berjalan memasuki halaman rumah Maina. Bersama mereka ikut pula puluhan penghuni rawa butek. Ingat, Wo, No, guru menginginkan perempuan itu hidup-hidup, ucap Nyiweling. Siap, Nyi, jawab Bono dan Bowo serempak. Dan jangan main gila. Cari saja perempuan lain untuk menjadi pemuas nafsumu. Kalau kalian macam-macam, aku sendiri yang akan membunuh kalian. Bowo dan Bono hanya bisa mengangguk. Bagaimanapun juga ilmu mereka tidak sebanding dengan ilmu Nyiweling. Keduanya belum ingin menjadi korban jilatan, ciuman, semburan, atau gigitan wanita bermasker itu. Air liurnya yang beracun akan membuat korban tertidur dan tidak bangun lagi. Nyiweling melepas masker dan membuka mulut. Refleks Bono dan Bowo bergerak menjauh. Meski sudah memiliki penawar racun, resikonya terlalu besar jika berada di dekat Nyiweling saat ia melepaskan ilmunya. Dari kejauhan mereka melihat asap putih pelan-pelan keluar dari mulut Nyiweling. Asap itu kemudian bergerak ke rumah Maina. Johan dan Alit mengawasi kabut putih perlahan mengepung rumah itu. Apa ini, Al? Untuk apa mereka mengepung kita dengan asap?
Tanya Johan. Mungkin agar kita tidak bisa melihat mereka, Han. Semacam tabir penghalang, jawab Alit. Jangan dianggap remeh, Mas. Melihat bola-bola api tadi, rasanya kok tidak mungkin jika itu cuma kabut biasa, ucap Munyo Moja. Nyi Weling mengamati pergerakan asapnya. Ia sedang mencari bagian yang diselimuti asap sangat tipis. Bowo, Bono, ayo kita masuk dari sana, ucap Nyi Weling melihat jalan di samping rumah. Suara pecahan kaca menjadi pertanda jika pertahanan telah berhasil ditembus lawan. Apalagi saat bau harum bercampur amis mulai tercium. Keparat, asap itu beracun, Han. Bagaimana ini? Tanya Alit. Johan sendiri hanya terdiam. Ia sedang sibuk mengatur pemanasan untuk mengatasi rasa mual dan pusing yang menderanya. Saat melihat wajah temannya yang pucat, Alit tahu ia tidak bisa berharap banyak pada Johan. Moja tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat Bono dan Bowo muncul. Senyuman kedua orang itu terlihat seperti seringai iblis di matanya. Pantas saja guru menginginkan perempuan ini. Darahnya pasti istimewa. Buktinya asap beracunku tidak memabukkannya, ucap Nyi Weling. Kalian hadapi dua orang yang sudah teler itu, no. Perempuan ini bagianku. Nyi Weling berjalan menuju Moja. Rasa cemburu yang ada membuat ia ingin menyiksa Moja sebelum menyerahkannya pada Ki Upas. Akan kubuat dia gila. Pesan Ki Upas kan yang penting hidup, batinnya. Keringat dingin memenuhi wajah Moja. Ia tahu sebentar lagi perempuan itu dengan tatapan mengerikan akan segera menyerangnya. Lidah Nyi Weling yang keluar masuk membuatnya semakin menakutkan. Moja menatap Iis yang terbaring di sampingnya. Perlahan ia menangis. Saat melihat Bono dan Bowo, ia tahu jika tujuan mereka adalah dirinya. Perasaan bersalah karena membuat Johan dan Alit dan Iis harus menjadi korban yang menyebabkan ia menangis. Satu persatu air matanya menetes, membasahi wajah Iis. Lalu keajaiban terjadi. Mata Iis perlahan terbuka. Kemudian ia langsung bangkit, berdiri menghadap Nyi Weling. Tenang saja, biar aku yang menghadapi gundik siluman ular itu, ucap Iis yang suaranya telah berubah menjadi laki-laki. Katakan siapa dirimu, mengapa kau mencampuri urusanku? Ucap Nyi Weling. Anggap saja aku adalah gelandangan yang menumpang berteduh di rumah ini. Sebenarnya dari tadi aku ingin memotong lidahmu itu. Tapi segel dari Maina menahan kekuatanku. Beruntung gadis ini mampu menebas dan membebaskan segel itu. Ucap sosok yang merasuki Iis. Lihat baik-baik perempuan siluman. Seharusnya kau sudah tahu sedang berhadapan dengan siapa. Nyi Weling lalu memejamkan mata batinnya. Dadanya berdebar saat melihat seekor harimau putih sebesar lembu sedang menatap tajam kepadanya. Sardula Petak, pengawal alas Purwo yang telah menyepi, bisiknya. Pergilah, aku tidak ingin mengotori lantai rumah ini dengan darah busukmu. Tapi jika membangkang, akan kujadikan tubuhmu sebagai mengasah kukuku. Ucap sosok yang merasuki Iis. Nyi Weling berhitung. Penghuni alas Purwo itu jelas bukan makhluk sembarangan. Ia lalu melirik Bowo dan Bono yang sedang berusaha meringkus Alit. Kedua preman pasar itu juga sudah pasti tidak akan memberi bantuan yang berarti. Tidak ada pilihan lain, ia harus mundur. Baiklah, aku akan pergi, tapi ini belum berakhir, ancam Nyi Weling. Kita lihat saja nanti, Nyi. Selama aku tinggal di rumah ini, tak akan kubiarkan siapapun berbuat onar di sini, ucap sosok yang merasuki tubuh Iis. Nyi Weling melompat mundur, asap berbau harum manis perlahan ikut menghilang bersama kepergiannya. Tak lama kemudian, tubuh Iis kembali jatuh dan tergeletak di sofa. Bono dan Bowo baru sadar, Nyi Weling telah menghilang ketika Johan tiba-tiba saja melibatkan diri dalam pertarungan. Saat mereka menoleh, sosok Nyi Weling sudah tidak ada lagi. Wajah keduanya langsung memucat.
Keinginan mereka untuk kabur terhalang oleh kegarangan Johan dan Alit. Kalian menyerah atau mati. Ada polisi di sini. Saksi tentu akan membenarkan aksi bela diri kami, ancam Alit. Bono dan Bowo saling menatap. Azan subuh sudah terdengar. Sebentar lagi malam akan berganti pagi. Tetapi nekat melanjutkan pertarungan sama saja dengan menyetorkan nyawa. Aku menyerah, sambil menjatuhkan keris. Aku juga, ucap Bono. Johan dan Alit menghela napas lega. Keduanya lalu mengikat tangan serta kaki Bono dan Bowo. Sengaja mereka tidak melapor ke pihak kepolisian sebelum Maina dan yang lain kembali. Tanpa koordinasi, mereka takut nanti salah langkah dan terjadi salah paham. Saat Maina, Darwis, dan Timur kembali pagi itu, mereka dikejutkan oleh kondisi rumah yang porak-poranda. Johan dan Alit menjelaskan apa yang terjadi. Saya tidak tahu apa yang membuat wanita itu pergi, Mak. Cuma Moja bilang Iis kerasukan harimau putih dari alas Purwo. Bagaimana mungkin? Golok macan itu sudah tersegel, tanya Maina bingung menatap Darwis. Lihatlah dulu, In. Atau tanya saja pada harimau itu, ucap Darwis. Maina terdiam. Lalu ia bergegas menuju kamar penyimpanan pusaka. Saat melihat ikatan benang lawe putih di gagang golok itu terbuka, barulah ia tahu jika Moja tidak berdusta. Ini aneh, benar-benar aneh. Sebenarnya apa yang terjadi? Siapa Mian dan Moja itu sesungguhnya? Bisik Maina.